Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallahul qawiyyul matin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul amin, amma ba'd. Hadirin jamaah Masjid Al-Ikhlas yang mudah-mudahan dirahmati Allah Rabbul Alamin. Siang hari ini kita akan melanjutkan kajian kitab Al-Arba'un Haditsan fi Fadail Quran. Ini hadis-hadis yang dihimpun oleh Syekh Muhammad Al-Miqai Asy-Syami Al-Athari radhiyallahu anhu. Hadis ini berisi 40 hadis tentang keutamaan Al-Qur'anul Karim. Kitab ini berisi 40 hadis tentang keutamaan Al-Qur'anul Karim, dan siang hari ini kita akan mengkaji hadis nomor 21 sampai nomor 23. Hadis nomor 21 yang dicantumkan oleh Syekh Muhammad Al-Miqai Asy-Syami Al-Athari rahimahullah ta'ala dalam kitabnya ini hadis yang berkaitan dengan celaan terhadap orang yang melalaikan Al-Quranul Karim, padahal ia bercerita kalau dulu dia pernah menghafalnya. An Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, dari sahabat Abdullah bin Mas'ud, semoga Allah Subhanahu wa taala meridainya, ia berkata, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bi'sa ma li ahadihim, seburuk-buruk seorang manusia dari mereka, ayyaqula, adalah orang yang berkata, nasitu ayatan, aku lupa ayat ini. Kaita wa kaita bal nusya, wastadakkarul Qur'an fa innahu ashaddu naqasiyan min suduri jalal minan na'am. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seburuk-buruk seseorang dari mereka adalah orang yang mengatakan, aku lupa ayat ini dan ini, tetapi sebenarnya dia dilupakan. Murajaahlah Al-Quran, itu bukan murajaahnya ya, tapi murajaahlah, atau ulang-ulangilah Al-Quran, karena ia lebih mudah lepas dari dada-dada hamba manusia daripada binatang ternak. Nah, jamaah sekalian, hadis ini hadis yang berisi celaan
terhadap orang-orang yang melalaikan ayat-ayat yang dulu pernah ia hafal. Misalnya dia cerita gini, oh dulu saya hafal surat An-Nisa, oh dulu saya surat hafal misalnya Ali Imran, oh dulu saya juz 30, juz 29, juz 28, juz 27, oh saya dulu hafal. Nah dia cerita kalau dulu dia hafal. Tapi sekarang sudah lupa lagi. Nah maka jemaah sekalian, perilaku seperti ini adalah perilaku tercela. Walaupun khilaf di kalangan para fuqaha apakah ini termasuk dosa atau tidak. Hadis yang semakna dengan ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Uridat alayya ujuru ummati hatta qadhatu yukhrijuha ar-rajul minal masjid." Ditunjukkan kepadaku seluruh pahala umatku, bahkan sampai sebesar sampai sekecil kotoran, maksudnya adalah debu yang dikeluarkan oleh seseorang dari masjid, dan tunjukkanlah kepada saya dan ditunjukkan kepada saya dosa-dosa umatku. Aku tidak melihat sebuah dosa yang lebih besar dibandingkan dengan surat dan ayat yang diberikan kepada seseorang kemudian ia melupakannya. Nah, jamaah sekalian, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi ini semakna dengan hadis yang disebutkan sebelumnya, atau hadis ini menjadi penguat dari hadis yang disampaikan sebelumnya tentang tercelaknya orang yang melupakan ayat atau surat yang dulu ia hafal. Makanya jamaah sekalian, kalau dulu misalnya ada di antara jamaah sekalian yang rajin menghafal Al-Quranul Karim, lalu sekarang misalnya karena berbagai kesibukan kemudian tidak lagi menghafal Al-Quranul Karim, tapi ayat-ayat yang sudah ia hafal siogianya tetap ia jaga. Sebab kalau ayat-ayat yang sudah hafal dia melupakannya, maka dia termasuk ke dalam golongan orang-orang yang tercela. Kemudian jemaah sekalian, hadis ini menjadi dalil tentang berdosanya orang yang melupakan hafalannya karena kelalaiannya. Beda kalau orang sudah menghafal, orang sudah menghafal, dia berupaya untuk bisa murojaah, tapi karena banyak faktor jadi banyak ayat-ayat yang sebelumnya sudah ia hafal kemudian lupa. Jamaah sekalian, mari sekarang kita lihat beberapa komentar para ulama berkenaan dengan ini. Pertama, Imam As-Suyuti rahimahullah ta'ala, beliau berkata, istadalla bihadzal hadis ala anna nisyan al-Quran min al-kabair. Hadis ini menjadi dalil, hadis ini menjadi dalil bahwa melupakan Al-Quran adalah dosa besar. Hal ini ditegaskan oleh penyusun Al-Uddah.
Wa fi sarraha bidzalika sahibil ghudda min ashabiha wa tawaqqufi bin ar-rafi'i. Nah, jamaah sekalian, dari para sahabat kami, maksudnya generasinya Imam Syafi'i, sebentar. Saya ulang. Istadalla bihadzal hadits ala anna nisyan al-Qur'an min al-kaba'ir. Hadis ini menjadi dalil bahwa melupakan Al-Qur'an itu adalah dosa besar. Wa qad sarraha bidzalik sahibul uddah min ashabina. Nah, hal ini dijelaskan oleh pengarang Al-Uddah dan para sahabat kami, maksudnya dari golongan mazhab Syafi'i. Wa tawaqquf fihi Ar-Rafi'i. Nah, sedangkan Imam Ar-Rafi'i ia bersikap tawakuf. Tawakuf itu maksudnya tidak berkomentar. Jadi tidak menyetujui, tidak juga kontra. Wa hadzal kalam al-muki an sahibil uddah zahiruhu annahu fi nisyan jami'il Qur'an wa yahtamilu annahu arada bihi ayyu juz'in minal Qur'an. Perkataan ini disampaikan oleh pengarang Al-Uddah. Secara zahir maksudnya adalah melupakan semua Al-Quran, dan bisa juga diartikan dengan sebagian dari Al-Quran. Wa hadzal hadits yadullu alaihi ka qawlihi man nasiya surah min al-Quran aw ayah. Ini ditunjukkan dengan hadis yang menyebutkan siapa yang melupakan satu surah atau ayat dari Al-Quranul Karim. Wa hadza yahtamilu annahu syak min ar-rawi fil lafzi alladhi qalahu Nabi sallallahu alaihi wasallam wa yahtamilu an yakuna tanwiqan min an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa anna al-wa'id yatarattabu ala kulli minhuma. Ini disebutkan, ini mungkin saja keraguan dari perawi, dari lafaz yang sampai pada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, dan ancaman ini berlaku untuk semuanya, ya. Maksud untuk keduanya, baik yang melupakan semuanya ataupun yang hanya melupakan sebagian. Jamaah sekalian, berbeda antara orang yang melupakan, ya, dengan orang yang dia berupaya untuk murojaah, untuk mengingatnya, tapi ya manusia itu kan mahalul khata wan nisyan. Manusia itu tempatnya salah, manusia itu tempatnya lupa. Ini jamaah sekalian, ada satu cerita, ya. Satu cerita. Ini seorang imam terkemuka di Timur Tengah. Nah, satu ketika dia mengimami sholat di satu masjid. Qadarullah jamaah sekalian, ketika dia baca lupa, Pak. Jadi ketika dia baca itu tiba-tiba blank saja, lupa. Gak ada yang mengingatkan jamaah sekalian. Mungkin jamaah di belakang juga ya mereka ya gak tahu juga ini saya baca surat apa gitu. Nah, tapi jamaah sekalian, di tengah keheningan itu tiba-tiba ada suara laki-laki yang mengingatkan. Pada akhirnya imam ini bisa melanjutkan bacaannya. Dia pun bisa melanjutkan bacaannya. Nah, selesai sholat,
Syekh ini penasaran. Ini laki-laki yang mengingatkan dia itu siapa ini? Ya kan dia menjadi jalan kebaikan lah kan. Lagi sholat lupa diingatkan kan, ya ini sebuah kebaikan gitu. Nah, ternyata yang mengingatkan Syekh ini seorang kakek berusia 60 tahun. Kakek berusia 60 tahun. Nah, kemudian nih sang imam ini penasaran nih, ngobrol-ngobrol sang kakek. Ia bertanya, apakah dia itu sudah menghafal Al-Quran sejak kecil? Jadi lengket sehingga dia bisa mengingatkan ketika tadi dia lupa bacaan. Ya ternyata tidak, jemaah sekalian. Orang ini itu justru baru menghafal Al-Quran di usia senja. Ya. Jadi dia baru saja menghafal Al-Quranul Karim itu. Dan itu pun jemaah sekalian, karena dia teringat pesan orang tuanya. Jadi ibunya itu ngomong ke dia, ia ingin punya anak hafal Quran. Asalnya dia cuekan omongan ibunya itu, lah nggak digubris saja. Pokoknya dia sibuk dengan usahanya, dia sibuk dengan pekerjaan. Qadarullah jemaah sekalian, ibunya meninggal. Nah, ketika ibunya meninggal, dia merasa bersedih, dia merasa bersalah. Kemudian dia ingat apa yang dipesankan oleh ibunya. Padahal jemaah sekalian, saat itu dia sudah berusia sekitar 60 tahun. Nah, jamaah sekalian, mulai saat itulah dia menghafal Al-Quranul Karim. Ya. Dia menghafal Al-Quranul Karim. Nah, itu contoh. Jadi kalau orang lupa ya, dia rajin murojaah, tapi kemudian ada bagian yang lupa, ya ini kan manusia itu kan makhluk khata' wa nisyan. Jadi itu bukan unsur kesengajaan, bukan sengaja melupakan Al-Quranul Karim. Kalau orang nggak pernah murojaah, ya baik, kemudian ia jadi sibuk dengan hal-hal lainnya, tidak melakukan murojaah. Nah, ini kan secara sengaja dia melalaikan Al-Quranul Karim. Imam Al-Qari, Imam Ali Al-Qari rahimahullah ta'ala berkata, al-murad tarukuha amdan ila ayyufdiya ila nisyan. Yang dimaksud dengan meninggalkannya di sini adalah sengaja dan membiarkannya sampai lupa. Nah, jadi dibiarin aja, nggak pernah diingat-ingat, nggak pernah dihafal. Wakila al-ma'na a'dhamu min adh-dhunub as-shighar. Al-ma'na a'dhamu min adh-dhunub as-shighair. Illam takun an istighfafin wa qillatin 'azimin wa kadza naqalahu Miraq anil Azhar. Maksud dari meninggalkannya di sini adalah sengaja dan membiarkannya sampai lupa. Ada yang mengatakan ini adalah dosa besar dari dosa-dosa kecil. Jika dia melakukannya bukan karena meremehkan atau sedikit penghormatannya. Ini yang diungkapkan oleh Miraq dari Azhar. Jamaah sekalian, jadi yang dimaksud dengan melupakan di sini itu lupa dampak dari kelalaian dia. Jamaah sekalian, ada beberapa tahun yang lalu ya, sebelum masa pandemi, ada seorang syekh datang ke sini, syekh dari Mesir. Nah, dia termasuk di antara ulama ahlul qiraah. Ceritanya dia bercerita
bagaimana dia menghafal Al-Qur'anul Karim. Makanya jamaah sekalian, ketika ada cerita kalau Imam Syafi'i ya, beliau khatam Al-Qur'anul Karim dalam 1 bulan itu 60 kali. Jadi selama Ramadan hafal 60 kali. Nah, maka ini dikritik jemaah sekalian. Apa mungkin Imam Syafi'i itu menghatamkan Al-Quran 60 kali dalam sehari semalam? Kayaknya nggak mungkin jemaah sekalian. Ya, coba gini nih. Kalau orang menghafal, kalau orang ya, membaca sampai khatam sampai 60 kali dalam 1 bulan, berarti 1 hari berapa? 60 ya, 60 kali dalam 1 bulan, berarti dalam 1 hari 2 kali. Kalau sehari itu 24 jam, berarti dalam 12 jam hatam 1 kali. Jamaah sekalian, ini kalau tanpa jeda, tanpa istirahat, khatam dalam 1 kali dalam 12 jam itu bukan sesuatu yang mudah jamaah sekalian. Orang baca cepat ya 1 juz itu ya mungkin menghabiskan 45 menit lah. Ya. Kalau 1 juz itu 45 menit. Kalau 45 menit ya 45 sampai 60 menit. Kalau misalnya pakai 1 juz 1 jam, 1 juz 1 jam, berarti perlu 30 jam untuk 1 kali khatam. Nah, makanya cerita ini cerita yang harus di cross check kebenarannya. Jangan-jangan nanti di hari kiamat ketemu Imam Syafi'i, cek Imam Syafi'i, teuing cerita apa? Sanu ngadongeng gitu, gitu. Jadi ya ini nyebar jamaah sekalian, cerita ini nyebar. Nah, kalau yang saya sempat saya ingatkan, ya. Saya ingatkan karena nggak logik lah, nggak logik. Kecuali kalau 60 kali yang dimaksud itu pahalanya. Kalau pahalanya Al-Ikhlas itu kan sepertiga Al-Quran, berarti maca Al-Ikhlas 3 kali teh khatam. Itu banyak. Coba bisa seberapa kali sampai ge. Gitu ya. Nah, jadi balik lagi jamaah sekalian, jadi yang dimaksud adalah melupakan, ada unsur kesengajaan. Jadi membiarkannya sampai lupa. Ada juga yang mengatakan itu dosa besar. Ya. Tapi jika melakukannya bukan karena meremehkan dan sedikit penghormatan. Kemudian yakunu dzanbuhu a'dhamu min sa'iri dzunub as-shaghair, yaitu menjadi dosa paling besar di antara dosa kecil. Ini berkaitan dengan ini dosa melupakan ayat-ayat yang pernah dihafal. Li'anna nisyan al-Qur'an min al-hifdhi laisa bidzanbin kabirin illam yakun an istighfafin wa qillat ta'zimin. Yani menjadi dosa paling besar di antara dosa kecil karena melupakan hafalan Al-Quran tidak termasuk dalam dosa besar. Jika bukan karena meremehkan dan sedikit penghormatan kepadanya. Jadi kalau orang meremehkan, kalau orang menghina Al-Quranul Karim itu baru termasuk ke dalam kategori dosa besar. Tapi kalau orang lupa, dulu saya itu hafal surat Yasin itu saya hafal dulu itu waktu di kampung. Sekarang sudah lupa lagi. Nah, itu termasuk ke dalam kategori dosa meskipun dosanya dosa kecil. Kemudian jemaah sekalian, Syekh Abdul Muhsin Al-Abad Al-Badar hafizahullah taala mengatakan, "Amma idza hasala minhu dzalika nisyanan kayasula minhu kasul
au taghafal au tulu tarkin min ghairi qasdin fa innahu la haraja 'alal insani fi dzalik walakinahu yahsuru khisaratan kabiratan haitsu yafutuhu maghnam kabir. Adapun jika hal itu terjadi karena dia lupa, seperti terjadi karena malas, lalai, atau lama meninggalkannya tanpa sengaja, maka ini tidak apa-apa. Tapi dia mengalami kerugian besar seperti orang yang kehilangan harta yang banyak. Ya kan jamaah sekalian, kadang gini, kadang ada saat dimana kita ini sibuk dengan satu urusan sehingga lupa. Kan jamaah sekalian, Al-Quran ini itu mudah sekali lupa jamaah sekalian. Sehingga nanti di hadis berikutnya ya, itu ada diumpamakan dengan unta ya, dengan unta yang kalau tidak kita ikat maka unta itu akan berlari. Nah seperti itulah Al-Quranul Karim. Kalau kita tidak melakukan murojaah, tidak mengingat lagi itu mudah lupa. Makanya mengapa Al-Fatihah itu lengket banget jemaah sekalian? Ya karena Al-Fatihah itu diulang lagi. Nah, tapi kalau orang bukan melupakan ayat-ayat Al-Qur'annya, tapi sembari melupakan kandungan Al-Quranul Karim, nah ini termasuk ke dalam kategori dosa besar. Bahkan diancam dalam surah Toha ya, ayat 124 sampai 126. Wa man a'rada an dzikri fa innahu ma'isyatan dunka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Dan barang siapa yang berpaling dari mengingatku, maka baginya kehidupan yang sempit di hari kiamat nanti. Dia protes, Rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Wahai Rabbku, kenapa engkau kumpulkan aku saat ini dalam keadaan buta, padahal dulu ketika di dunia aku bisa melihat. Maka dikatakan nih, qala kadzalika atatka ayatuna fanasiyaha wa kadzalikal yaum tunsa. Kata dikalamkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada orang ini ya, ketika dia protes, kenapa saya kok di hari kiamat jadi buta? Maka dikatakan hal yang seperti itu kadzalika atatka ayatuna. Nah, demikianlah telah datang kepadamu ayat-ayat kami, maka kamu melupakannya, dan begitu pula pada hari ini kami pun melupakanmu. Ya, kamu pun dilupakan. Nah, ini hadis nomor 1. Lajeng hadis nomor 21. Hadis nomor 22. Hadis ini diriwayatkan oleh Ad-Darimi. An Uqbah bin Amir radhiyallahu an, dari Uqbah bin Amir, semoga Allah meridhoinya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ta'allamu kitaballah wa ta'ahadu wa qatanuhu wa taghannu bihi fa walladhi nafsi biyadi lahu ashaddu tufallan lahu ashaddu tafallutan minal makhadifil uqul. Pelajarilah kitab Allah, maksudnya Al-Quranul Karim. Pelajarilah kitab Allah, bermurajaahlah, amalkanlah dan lakukannya. Demi zat yang jiwaku berada di tangannya, sungguh
dia lebih mudah lepas daripada angka kecil yang berada dalam buayannya. Nah, jamaah sekalian, ini anak kecil kalau berada dalam buayan, ya, itu kalau enggak kita pegang nih, kalau enggak kuat-kuat kita pegang, maka itu gampang lepas jamaah sekalian, ya, gampang lepas kan? Itu maksudnya ya. Kalau kalau anak kecil itu berada dalam buayan, ya, dalam buayan, makanya kan kalau ibu-ibu bawa anak kan ada bawa gendongan, gitu Pak ya, bawa gendongan. Kalau hanya sekedar mengandalkan tangan jemaah sekalian, ya, mengandalkan tangan itu bisa lepas bayi itu. Nah, Al-Quran itu seperti itu. Gendongan tadi jemaah sekalian, gendongan tadi atau tangan kita yang pegang itu murojaahnya, ya, diulang lagi. Cerita yang tadi saya sampaikan, ya, yang Dr. Isya, ya, saya dari Mesir itu dia cerita apa? Dia cerita untuk merawat hafalannya, ya, beliau itu murojaah 10 juz per hari. Jadi 3 hari hatam, 3 hari hatam, 3 hari hatam. Kita ini kan tipe menghafal itu banyak ya. Ada yang mudah ingat, mudah lupa, ya. Mudah ingat, mudah lupa. Ada yang susah ingat, mudah lupa, gitu. Ya. Ada lagi yang mudah ingat, susah lupa. Ini bagus ya. Ada yang susah ingat, susah lupa. Kita termasuk yang mana, Pak? Susah ingat, mudah lupa, ya. Nah, dalam riwayat yang lain, ta'ahadul Quran, fawalladhi nafsi biyadih, lahu asyaddu tafallutan minal ibil fi aqliha. Jagalah hafalan Al-Quran. Itu maksudnya jaga, ya, jagalah hafalan Al-Quran. Demi zat yang jiwa saya ada di tangannya, sesungguhnya Al-Quran itu sangat cepat terlepas, melebihi lepasnya unta dari ikatannya. Unta itu kalau gak diikat cepat lari, ya mas sekalian. Maka kita pun kalau tidak rajin menghafal, ya cepat lari juga hafalan kita. Makanya jamaah sekalian, program-program menghafal cepat itu ada sisi baiknya, ada sisi buruknya juga. Sisi buruknya gini jamaah sekalian, memang benar orang cepat, misalnya 6 bulan hafal. Tapi jamaah sekalian itu dijamin, Pak. Orang yang menghafal Al-Quran 6 bulan, maka apa yang ia hafal di awal itu sudah lupa lagi, sudah rontok. Jadi selesainya itu selesai setorannya. Apakah dia mungkin, ya, kuat hafalannya, dia ingat-ingat? Kalau menghafalnya dari nol, nggak mungkin ya mas, susah lah ya. Kalau dibilang nggak mungkin bisa ayat, ya, susah ya mas. Kecuali kalau orang pernah menghafal, kemudian 6 bulan itu upaya dia untuk memiskinkan, ya, upaya dia untuk memiskinkan. Makanya jamaah sekalian, ketika dulu ada siapa yang hafid cilik itu, Musa, ya, Musa itu ditanya surat apa melanjutkan itu bisa, itu berarti kan lengket banget jamaah sekalian, ya, lengket. Kayak kita lah, surat Al-Fatihah lengket banget tuh, ya, taya ayat 5 gitu ya.
melanjutkan, ya, melanjutkan itu bisa. Iyyaka wa laysal yadid. Ya, ayat 6 bisa. Nah, kemudian jemaah sekalian, ada satu nasihat Abdullah bin Mas'ud yang dikutip oleh Abdullah ibn Mubarak begini ya. Inna li hadhil qulub syahwah wa ikbalan wa inna laha fatra wa idbaran fakhudhuha inda syahwatiha wa ikbaliha wa dharuha inda fatratiha wa idbar. Hati ini mengalami dorongan dan semangat, juga mengalami masa-masa malas dan berpaling. Gunakanlah untuk kebaikan saat dia terdorong dan semangat, dan tinggalkanlah saat dia malas dan berpaling. Maksudnya ikuti kata hati kita. Kalau apa yang diinginkan oleh dia itu baik, ikuti. Ya. Ketika kan jamaah sekalian ada dua lamah ya, dua pembisik kita ini kan ada dua pembisik. Ada pembisik positif, ada pembisik negatif. Nah, gitu. Ketika ada dorongan-dorongan positif, lanjutkan. Kalau ketika enggak, jangan. Nah, terakhir hadis nomor 23. Hadis ini diriwayatkan oleh muttafaqun alaih Bukhari dan Muslim, kemudian juga ada Ibnu Hibban, kemudian An-Nasa'i dan Imam Ahmad serta Al-Muwatta. An Ibnu Umar, dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, semoga Allah Subhanahu wa taala meridainya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innama mathal sahibil Qur'an kama sahibil ibil al-mu'allaqah in ahada 'alaiha amsakaha wa in atlaqaha dhahabat. Dari Abdullah bin Umar, semoga Allah Subhanahu wa taala meridai keduanya, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya perumpamaan pemilik Al-Qur'an itu seperti pemilik unta yang tertambat. Jika dia diikat akan tenang, jika dia lepas ikatannya dia akan pergi. Jadi unta itu akan cepat pergi ketika ikatannya dilepas. Makanya terus diikat. Nah, begitu juga dengan para penghafal Al-Qur'anul Karim. Nah, jemaah sekalian, dari faedah ini saya kutip perkataan Ibnu Hajar Al-Asqalani ya. Wa akhrajahu Abu Ubaid min tariqid Dhahak bin Muzahim mauqufan. Dari Abu Ubaid meriwayatkan dari jalur Ad-Dhahak bin Muzahim secara mauquf. Ma min ahadin ta'lamul Qur'an, ma min ahadin ta'allamal Qur'an thumma nasiyahu illa bi dzanbin uhaddithuhu. Tidak seorang pun yang mempelajari Al-Quran lalu ia melupakannya, melainkan disebabkan oleh dosa yang dilakukannya. Oleh karena itu Allah Azza wa Jalla berkata, "Wa ma asabakum min musibah fa bima kasabat aydikum." Tidaklah musibah yang kalian alami melainkan disebabkan oleh dosa yang kalian lakukan. Melupakan Al-Quran termasuk ke dalam dosa terbesar. Nah, tapi jamaah sekalian, jadi orang, salah satu di antara sebab kenapa saya itu kok banyak menghafal tapi mudah lupa. Nah, penyebab lupanya itu dosa. Bisa jadi yang menjadi penyebab dia itu dosa. Makanya ini cerita ya, cerita Imam Syafi'i. Imam Syafi'i berkata gini, syakautu ila waqi su'a hifdhi. Aku pernah mengadu pada Kiai Waqi tentang jeleknya hafalanku. Maka fa'arsyadni, ia memberikan tuntunan kepadaku, ila tarkil ma'asi, untuk meninggalkan maksiat. Wal khabarani anna ilma nurun walullah la yuhda li'asi. Kata Imam Syafi'i,
Dia bercerita ketika dia datang pada Waqi'. Lalu Waqi' itu menunjukku untuk meninggalkan maksiat. Beliau memberitahukan padaku bahwa ilmu itu cahaya, dan cahaya Allah tidaklah mungkin diberikan pada ahli maksiat. Nah, makanya agar apa yang kita ingat itu lengket, jauhi perbuatan-perbuatan maksiat. Jam 1 jamaah sekalian, cukupkan sampai di sini. Insyaallah besok kita lanjutkan lagi ya ke hadis nomor 24. Semuanya ada 40 ya. Semuanya ada 40, berarti tinggal tersisa 17 lagi ya. Tinggal tersisa 17 lagi. Insyaallah selesai ya, hari Kamis depan insyaallah selesai. Nanti di 10 hari terakhir bulan Ramadan memang lanjut lagi, tapi mungkin dengan kajian yang berbeda ya, tidak lagi arba'un. Demikian, mohon maaf. Ilaika ma salama subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.